Acara selanjutnya, pemberian motivasi oleh Bapak Profesor Dr. Andes Mahyuni, MA PhD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, khususnya tim manajemen, pengelola, saya nggak hafal nama yayasannya ini, Tepikyo Al-Faqih, pernah saya kunjungi, sudah lama, perkembangannya luar biasa. Singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah, pertama saya ingin mengajak kita semua bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat sehat afiat, nikmat sempat, yang utama tentunya nikmat iman dan Islam. Oleh karenanya kita mari terus memanjatkan syukur kehadiratnya dengan cara mengoptimalkan potensi baik, potensi positif yang Allah anugerahkan kepada kita untuk terus kita melakukan yang terbaik, khususnya kepada Bapak Ibu yang sedang mendidik putra putri kita, karena sungguh kita ini sedang meminjam periode, sedang meminjam masa, karena masa depan adalah milik mereka. Kita tinggal hitung waktu. Kalau pelonggo sami seperti saya ini udah kepala 6, kata Rasul 60 sampai 70 saja umur umatku, sangat sedikit yang bisa lebih. Oke, jadi kalau pelonggo sami makin di bawah itu, maka insya Allah kemungkinan untuk lebih panjang, karena berkat doa-doa anak soleh kita yang solehah yang kita didik hari ini bisa jadi berkah dan bertambah. Adik-adik, anak-anakku, mungkin cocoknya saya bilang anak-anak, karena bahkan bisa cucu ya. Cucu saya yang paling besar sudah kelas 3, lalu mereka ada yang kelas 5 dan 6, bahkan 4 mungkin. Saya diundang untuk memberi motivasi tidak hanya kepada adik-adik semua, tetapi juga kepada kita sekalian sebagai orang tua dari Ananda hari ini, yang tidak mudah dengan tantangan teknologi yang demikian dahsyat, demikian modern, demikian cepat perkembangannya, untuk anak-anak kita didik menjadi hafizah. Saya ini bisa sedikit saja tajwid, kalau ditanya seperti tadi teorinya nggak bisa itu, tapi bisa karena dulu saya juga pernah mondok masih kelas 3 SD, berpisah dari orang tua, diserahkan ke pondok pesantren. Tapi di masa itu belum ada orang berlomba-lomba untuk menghafal, menjadi hafizah itu belum muncul. Saya lihat trennya 90-an atau 2000-an bahkan, tren-tren menjadi hafizah itu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, pengalaman. Adik-adik, tolong dengarkan, Saya mengingat beberapa ayat
atau hadis yang sering saya sampaikan hari ini, itu karena saya ingat waktu masih kecil seperti kalian. Jadi hafalan setelah tua itu agak susah. Ternyata tidak, kalau mau sebenarnya. Jadi Allah berjanji memudahkan bagi orang yang berusaha untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Cuman kita beralasan, banyak ngelesnya kita ini, banyak malesnya, lalu kita bilang saya kan sudah tua. Tidak, ternyata. Saya buktikan, saya tidak hafal surat Al-Waqiah itu. Tapi karena sering dibaca, subhanallah hafal juga jadinya. Saya tidak hafal Yasin, tapi karena waktu sujud di Ka'bah, saya mohon pada Allah, seringkali keliru pada muhdarun dan yubsirun, hamidun, kalau nggak ada siapa yang dua itu, yang suka ketukar. Padahal setiap malam Jumat kita baca gitu. Subhanallah, begitu saya berdoa di Ka'bah, selesai sholat duha, zuhurnya sudah hafal. Ya, jadi muhdarun hamidun itu nggak salah lagi, kira-kira begitu. Demikian seterusnya, terus kita tingkatkan bagi orang tua. Nah, bagi adik-adik, murajaah, setor hafalan. Bahkan antar teman mungkin saling share, saling bagi, agar terus diingat. Satu yang menarik Bapak Ibu, Pelungguh mungkin kenal ya, Bapak Ibu kenal seorang artis masa lalu, namanya Neno Warisman. Ya, zaman-zaman kelas saya SMA lah, beliau juga SMA gitu. Saya berkunjung ke rumahnya suatu hari. Saya dulu ini pernah jadi saksi ahli melawan perkara Ahok. Lalu beliau mengkoordinir proses persidangan itu, dan saya sempat mampir di rumahnya. Subhanallah, Mbak Neno ini punya putra putri 3, satu cowok, saya ingat namanya yang cowok, Gifari, yang 2 cewek. Jauh dia pergi menghafal Al-Quran. Bahkan kalau tidak salah tidak ada sekolah formalnya, langsung aja dikirim anaknya ke Yordan. Apa yang terjadi? Hanya dengan modal hafalan Al-Quran, dia tidak pernah sekolah formal, pakai homeschooling. Jadi guru datang ke rumahnya untuk dileskan, dan itu hanya 6 bulan. Rupanya 6 bulan SMP, 6 bulan SMA, kira-kira begitu. Dan dia bisa selesaikan dengan baik ujian akhir dari 2 tingkat sekolah itu. Lalu kemudian yang menarik, 3 anak tadi bisa masuk di universitas terkenal. Si Gifari itu yang cowok paling besar masuk di UI. 2 cewek itu masuk di ITB dan IPB. Saya tanya, pengalaman menghafal itu membuat dia bisa cerdas begitu apa? Rupanya Bapak Ibu yang kami hormati, kepala ini kita kenal kepala kiri, kepala kanan. Oke? Kepala kiri, kepala kanan. Jadi kalau membaca, kalau Latin kan mata kita ke sana. Ya kan? Al-Quran dibalik. Jadi kiri ke kanan, kalau Al-Quran kanan ke kiri. Dalam otak ini rupanya jauh lebih penting kanan ke kirinya dibanding kiri kanannya. Kalau sudah kanan ke kirinya lebih banyak, lebih dominan, insya Allah yang kiri ke kanan itu lebih gampang. Ya buktinya tadi, saya belum melihat, belum membaca penelitian terkini seperti apa itu, tapi dengan 3 sampel tadi, saya sangat yakin bahwa namanya kebenaran yang kanan ke kiri ini sangat membimbing orang untuk dengan mudah menguasai yang kiri ke kanan. Kira-kira begitu. Dalam pikiran saya, mungkin dia keliru, mohon maaf. Tapi itu yang saya bisa katakan sementara. Kenapa? Karena otak ini perlu berimbang.
Dan kalau sudah Al-Quran yang kita hafal, yang lain-lain itu kalau bahasa anak sekarang kacang. Coba perlu ngebuktikan lah. Ini banyak saintis hari ini yang menguak keluar biasaan Al-Quran. Baru orang-orang ilmiah, memang ini tanda akhir zaman ini Ustadz, tanda akhir zaman itu nanti semua orang jadi muslim. Hari ini kebenaran Islam terkuak di negara-negara hebat. Bahkan saya dengar Ratu Inggris itu sudah sering sekali mengundang Hafiz-Hafizah. Kemarin kita buktikan di TikTok atau di YouTube, di TV bahkan, dia mengundang para imam, orang-orang muslim untuk berbuka, dan itu sepanjang, bahkan ada yang cemburu, ada yang merotes itu. Warga non-muslimnya Inggris merotes. Kenapa begitu istimewa orang-orang yang diundang oleh Ratu Elizabeth? Ini ada kecemburuan. Dan hari ini Bapak Ibu, di negara-negara maju, pilihan menjadi muslim ini nampaknya tidak bisa dihindari. Pilihan terbaik kalau orang mau hebat, jadilah muslim, kira-kira begitu. Oleh karena itu, saya pertama lupa tadi menyampaikan selamat kepada orang tua yang sudah mengorbankan ego sektoral kalau bahasa pemerintah itu ya, ego sepihaknya, sudah mengorbankan ego sepihaknya untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin di masyarakat sering kita ya mohon maaf, mungkin ada yang tidak terlalu menyambut kenapa anaknya dijadikan seperti itu misalnya, tetapi mereka keliru, hari ini keliru. Kalau sampai hari ini ada orang mengejek-ejek, mengolok-olok orang yang concern terhadap Hafiz-Hafizah, dia itu mau kembali ke zaman jahiliyah itu. Oke? Karena apa? Modernisasi global apapun namanya hari ini tidak mampu menunjukkan solusi masalah kehidupan. Pedoman terbaik manusia, kalau saya sering berkata, menjadi hafiz itu extraordinary, luar biasa. Bisa membaca Al-Quran mungkin hal yang biasa, membacanya, belum lagi tajwidnya dan seterusnya, masih banyak ruwetnya itu. Jadi pikiran kita kalau mau membaca Al-Quran, mau mengenali Al-Quran dengan lebih dekat, memang dia semakin kritis kepala ini. Kalau tidak salah ada 17 ilmu yang harus kita kuasai kalau mau menjadi penterjemah Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Bayangkan 17 ilmu. Yang dulu masih kecil itu di pesantren diajari nahwu saraf namanya, tajwid, baru 3 itu kalau nggak salah. 17 ini. Saya jadi tadi disebut profesor itu hanya kuasai 1 ilmu saja. Bayangkan ilmu Allah itu. Jadi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sungguh aku memberi manusia itu sedikit saja pengetahuan. Jadi kalau belum ibaratkan dibanding ilmu Allah dengan hafiz ini, hafizah anak kita ini, ilmu apapun kecil. Orang hari ini di UIN itu banyak mengkaji hanya kata bismillah lalu menjadi sarjana, doktor bahkan. Bismillah doang, belum Fatihah. Jadi ilmu Allah sungguh luas, dan berbahagialah orang tua yang telah menghususkan putra-putrinya menjadi hafiz-hafizah. Kita tahu hikmah-hikmah di balik itu semua, saya yakin itu. Kata yang pernah saya baca dan dengar, sekurang-kurangnya kalau kita punya anak menjadi hafiz-hafizah, maka dia dapat dispensasi, dapat hak prerogatif maksud saya dari Allah untuk menyelamatkan saudaranya yang dekat 10 orang masuk surga. Pelonggo Sami sebagai orang tua pasti nomor 1 lah kan. Bayangkan 10 lain, 8 yang lain itu ya mungkin saudara, nggak ada saudara mungkin sepupu dan lain sebagainya. Yang penting keluarga dekat. Itu diberi hak otoritas, ya, hak prerogatif oleh Allah untuk membebaskan
10 keluarga dekatnya dari siksa api neraka. Masya Allah. Berbahagialah pelunggu sami yang saya cerita sedikit. Saya sedang berusaha mengarahkan cucu untuk menjadi seperti anak-anak kita ini. Tapi sekali lagi tidak mudah itu. Ya, tidak mudah dengan tantangan zaman hari ini. Mereka terlena dengan ya terutama game lah. Padahal itu kita lihat, kita tonton itu ya, sungguh merusak kognisi. Tapi kadang-kadang sebagai orang tua kita tidak berdaya dengan tantangan tadi. Jadi pelunggu sami sekali lagi selamat, insya Allah fid dunia wal akhirah, berbahagia dunia dan akhirat. Karena memang kalau sudah Al-Quran yang kita pegang, tidak hanya dunia kita bahagia, tapi yang pasti juga akhirat. Anak-anakku sekalian, kalian ini pemilik masa depan. Oke? Jadi kami ini meminjam masa depan dari kalian. Saya ini mungkin pensiun lagi 9 tahun misalnya. Yang lain mungkin beberapa tahun lagi. Kalian yang menggantikan semua nanti. Kalau kalian sudah hafal Al-Quran sebagai basis dari keilmuan kalian nanti, mau ilmu apa nanti, maka insya Allah kalian terselamatkan. Tadi udah saya beri contoh. Mudah ilmu lain itu ketika Al-Quran sudah ada di kepala. Oleh karena itu jangan sia-siakan, murajaah terus, bahkan buat grup mungkin untuk saling tukar informasi. Manfaatkan teknologi makin ini atau sekarang ini secara proporsional dan profesional. Supaya jangan kita terjebak, kita hebat-hebat sesungguhnya, atau merasa diri hebat-hebat, sesungguhnya tidak hebat. Kenapa yang kita share adalah hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Coba pelunggu bayangkan, Bapak Ibu bayangkan, megang HP sepanjang hari, ber-WA-WA, bahkan mungkin menonton hal-hal yang tidak berguna di YouTube dan lain-lain, apa yang diam di kepala? Tidak ada Bapak Ibu. Hadirin, tidak ada yang diam, lewat aja. Bahkan kita jadi pemalas membaca informasi baik, artikel baik, yang butuh waktu anggaplah 5-10 menit, kita skip dia, kita lewatkan, kita anggap mengganggu. Jadi saya ingin katakan, sungguh teknologi ini telah memanjakan kita, tetapi dalam kemanjaan itu kita kadang-kadang bisa-bisa dibinasakan. Sebentar kita lihat ada pahala, tapi lebih banyak dosa yang tercantum di sini. Oleh karena itu, saya yakin adik-adik semua, anak-anakku semua, mata yang setiap hari kalian pakai untuk melihat keagungan Allah melalui huruf-hurufnya, karena kita yakin menurut para ulama juga huruf Al-Quran ini dipegang oleh malaikat. Kalau saya baca Yasin, saya mendengar lewat YouTube, ada kiai yang mengatakan pas kata salamun qaulam mir rabbir rahim, bacalah 7 kali dan berdoalah. Nah itu kita tahu ya, kita coba berdoalah. Nah ini kalau yang paham baru, orang-orang paham baru dianggap bid'ah. Tidak. Jadi dunia ini kalau kita lihat histori keilmuan, subhanallah, kalau berilmu itu harus sampai kepada Rasulullah sanatnya mestinya. Kalau yang putus-putus itu sumber ilmunya nggak jelas itu. Oke? Jadi dalam hidup ini perlu diimbangkan antara tauhid dan tasawuf. Ketika kita ingin dekat kepada Allah, ada bacaan-bacaan yang memerlukan pengulangan-pengulangan. Bayangkan, saya mendengar, saya membaca bahwa baca Yasin 1 kali, kalau segi pahala sama dengan kita membaca Al-Quran 10 kali. Subhanallah. Jadi saya berniat makanya minimal lah usia begini sebelum mati yang prinsip-prinsip itu. Karena pasti kekubur kita ini ya.
Yasin kita coba hafal, Al-Mulk kita coba hafal, Tabarok itu. Karena itu akan memudahkan kita di alam kubur. Tidak ditanya, tidak dipersulit oleh malaikat kubur. Hadirin rahimakumullah, apakah sampai apa yang diharapkan oleh ketua yayasan, apa yang saya berikan pada Ananda semua ini? Kira-kira saya ingin mengatakan, tadi sudah di awal itu, kalian adalah generasi yang kalau bahasa baratnya itu extraordinary. Generasi luar biasa. Generasi pemilik masa depan luar biasa kalian ini. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah yang dengan syukur itu kemudian Allah tambah terus nikmatnya. Nanti tiba-tiba ada ayat, mungkin kalian sudah ngalami, tiba-tiba air mata keluar. Kalau dulu menurut yang kita pahami dari para ulama, Rasul itu dalam ayat-ayat tertentu mengulangi, bahkan angkat tangan berdoa dalam sholat-sholat sunat beliau, sholat sunnah beliau. Kenapa? Karena ada yang sangat terkesan, walaupun semuanya mengesankan, semuanya bermakna, tapi ada ayat-ayat tertentu, surat tertentu yang membuat orang kemudian terhipnotis. Oke? Ya, ada yang bahkan kita sering mendengar itu, ada yang hanya menghafal Al-Ikhlas, tapi dibaca terus ribuan kali, bahkan mungkin puluhan ribu kali. Lalu yang kita dengar dari sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa jenazah ini kok dinaungi oleh awan? Dan saya sudah buktikan, saya ada 3 sekurang-kurangnya jenazah yang pernah saya hadiri pemakamannya, panas terik matahari, tapi di tempat pekuburan itu gerimis kecil-kecil turun. Yang satu mendung datang jam 2 siang Bapak Ibu di Taman Makam Pahlawan. Kok bisa di sekitar kami yang pemakaman itu mendung? Rupanya orang-orang ini setelah saya telusuri, malam Jumat terus hadir pengajian baca Yasin. Amalan dia karena dia tidak bisa baca Al-Quran, Qul huwallah saja. Saya bilang subhanallah. Apalagi adik-adik, sayangku anak-anakku semua ya, kalian hafal 30 juz. La haula wala quwata illa billah. Kalau nggak ada intervensi Allah nggak bisa itu. Dan tidak ada agama di dunia ini yang kitab sucinya dihafal kecuali Al-Quranul Karim. Pelungguh mohon maaf, baca Bible selembar aja nggak hafal itu, karena dia pakai bahasa Indonesia kan. Gimana kita menghafal? Oleh karena dan lain-lain tidak bisa itu. Tapi Quran, subhanallah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, kalian dimudahkan dan pegang itu sebagai pedoman prinsip hidup kalian, insya Allah soal dunia mengikuti. Jadi dunia ini nggak perlu dicita-citakan sebenarnya. Dia ikut dunia ini. Oke? Asal sekali lagi kita ikhlas dalam melakukan seluruh yang Allah perintahkan. Dan kalian dari kecil sudah menegakkan amar ma'ruf, ya, nahi mungkar. Sudah menunjukkan komitmen kalian sebagai muslim muslimah masa depan, pemilik generasi masa depan yang hari ini menunjukkan komitmen itu dengan maksimal, optimal menghafalkan 30 juz insyaallah. Mungkin ada yang belum, okay? Tapi insyaallah semuanya akan sampai ke sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi selamat, dan anak-anakku semua selamat. Berbahagialah kalian, karena sekali lagi kalian adalah generasi terpilih. Orang tua, saudara-saudara kami, Bapak Ibu juga orang tua terpilih. Karena tidak banyak orang tua yang memikirkan keabadian ini. Padahal ini adalah sangu akhirat yang abadi. Orang terpesona dengan dunia yang hanya sementara. Tadi Rasul katakan kalau sudah 60 mestinya sudah lebih dekat ke sana kita. Dan kita harus perbanyak sangu untuk sampai hidup di alam sana yang abadi, abadan abada. Tidak bisa kembali lagi. Saya
sesibuk apapun, walaupun tidak hafal banyak surat, tapi sekedar menamatkan 2 kali, 3 kali setahun itu saya ikhtiarkan. Ya Ramadan tamat, berikutnya 2 kali insya Allah gitu. Ya artinya 3 lembar, 4 lembar sehari. Kita terus berusaha, nanti tahun depan insya Allah 4 gitu. Tahun depan lagi 5 kali tamat maksudnya. Karena apa? Pengalaman saya, pengalaman empiris nyata ini, saya ke Tasikmalaya, ada mertua adik ipar, umurnya sudah 90-an, saya lupa angka 3 apa 4, 94-nya itu. Tapi lincahnya seperti orang masih 70 tahun. Saya tanya, Mama saya cemburu, saya ini mau 60 tapi tidak selincah Mama, apa rahasianya? Subhanallah, ternyata dia tamat Al-Quran, khatam Al-Quran itu dalam 3-4 hari. Paling sibuk saya nak, katanya 1 minggu saya khatam Al-Quran 30 juz. Pantes dia sehat. Badannya lah masih ya setua itu kan, mestinya ya gemuk lah gitu ya. Tapi dia cerita, saya tidak banyak makan nak, nasi minimal ya cukup air putih, nggak bisa masuk di perut ini, dipelihara Allah, jadi nggak ada sakitnya. Kebayang enggak itu? Nah, kita ini mungkin tidak seperti itu, tapi kita ikhtiarkanlah 1-2 lembar sehari. Nggih, karena memang nanti semua memberi syafaat itu. Jadi syafaat di samping Rasulullah, banyak kebaikan lain termasuk Al-Quran memberi syafaat kepada pembacanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus dibimbing, yang terus bersyukur memiliki anak cucu, yang mendoakan kedua orang tuanya khususnya dan keluarga besar, sehingga kita berbahagia fid dunya wal akhirah. Sekali lagi, selamat anak-anakku semua, berbahagialah kalian, terus tingkatkan. Mungkin ada yang masih kurang dari segi tajwid dan seterusnya, terus terus tingkatkan. Kepada orang tua, terus motivasi anak-anak kita, semoga motivasinya nggak pernah turun, dan terus juga ingin menjadi penghafal yang semakin handal, sehingga kita memiliki generasi, kita yakin kita meninggalkan dunia ini dengan keyakinan bahwa generasi mendatang lebih baik dari kita hari ini. Kira-kira demikian. Kalau ada yang salah, maka itu salahnya dari pribadi saya. Kalau ada yang benar apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan itu kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.